kembalilah kepada mazhab leluhur di Hadramaut. Ini konteksnya beliau. Kalau konteks saya begini, kalau ada perbedaan, kembalilah pada mazhab leluhur Indonesia, yaitu Wali Songo. Bagaimana Wali Songo? Wali Songo berdakwah nggak bawa nasab. Wali Songo dikenal orang, dihormati orang bukan karena nasab, karena prestasi. Ya sudah, biar nggak ribut ke depannya, nggak usah bahas nasab lagi, nggak usah di depan umum, di panggung-panggung, saya anak fulan, saya bin fulan, saya marga fulan, nggak usah itu. Seperti Wali Songo saja. Saya sering ngomong dengan pendukung Balawi, ketika mereka marah-marah dengan Kiai Imad, itu Kiai Imad zalim. Saya bilang gini, kalau emang Kiai Imad itu zalim, anggaplah zalim. Itu artinya Allah mengirim orang zalim kepada orang zalim. Karena yang zalim duluan kan mereka kan? Mereka zalim duluan mendustakan nasab oleh Wali Songo, dikirimlah oleh Allah orang zalim yang lain, yaitu Kiai Imad, untuk mendustakan nasab mereka. Itu kalau Kiai Imad mau dibilang zalim. Saya bilang itu artinya, ya kita harus lihat sejarah kedepannya, sejarah sebelumnya gitu. Dulu bagaimana, apa yang terjadi. Dulu mereka yang bikin gara-gara, sekarang mereka digara-garain sama orang gitu kan. Jadi ya mesti introspeksi diri lah gitu. Oke, dengan aktivis NU Solo Raya, mereka juga melakukan sosialisasi ini terhadap kajian-kajian yang dilontarkan oleh Kiai Imad. Mungkin bisa melihat perspektif gerakan ini kok sepertinya sekarang itu begitu gencar dan masyarakat mulai tercerahkan dengan kajian ini. Bagaimana Pak Kiai melihatnya? Ya, kalau kita melihat cerita tadi, Pak Yusuf, bahwa belasan tahun yang lalu kan pihak atau kalangan Balawi yang mempermasalahkan nasab keluarga Wali Songo kan, sekarang terbalik gitu kan ya, terbalik, justru Balawi yang dipermasalahkan oleh banyak orang nasabnya gitu kan ya. Maka bagi saya atau bagi siapapun yang masih menerima nasab Balawi, artinya tidak membatalkan nasab Balawi. Bagi siapapun yang tidak membatalkan nasab Balawi dan tahu ceritanya bahwa dulu Balawi duluan yang mempermasalahkan nasab Wali Songo, maka konflik sekarang ini dianggap sial lah bagi sialnya Balawi gitu kan. Sialnya Balawi. Dulu mereka bikin gara-gara, sekarang ada yang mereka digara-garain juga gitu kan ya. Jadi saya sering ngomong saya dengan pendukungnya Balawi ya. Kalau saya kan tengah-tengah, nggak dukung siapa-siapa. Saya sering ngomong dengan pendukung Balawi, ketika mereka marah-marah dengan Kiai Imad, itu Kiai Imad zalim. Saya bilang gini, kalau emang Kiai Imad itu zalim, anggaplah zalim. Itu artinya Allah mengirim orang zalim kepada orang zalim. Karena yang zalim duluan kan mereka kan? Mereka zalim duluan mendustakan nasab oleh Wali Songo, dikirimlah oleh Allah orang zalim yang lain, yaitu Kiai Imad, untuk mendustakan nasab mereka. Itu kalau Kiai Imad mau dibilang zalim. Saya bilang itu artinya, ya kita harus lihat sejarah kedepannya, sejarah sebelumnya gitu. Dulu bagaimana, apa yang terjadi. Dulu mereka yang bikin gara-gara, sekarang mereka digara-garain sama orang gitu kan. Jadi ya mesti introspeksi diri lah. Dan ya mohon maaf lah, kalau saya sih kalau mau minta maaf ya sekalian minta maaf atas kasus-kasus Rabiul Alawiyah zaman dulu, ketika bikin gaduh di negeri ini, bikin nggak nyaman pribumi. Minta maaf lah Rabiul Alawiyah atau Balawi atas kejadian itu yang pertama. Yang kedua, minta maaf lah bahwa banyak di kalangan mereka dulu yang bikin gara-gara mendustakan nasab keluarga Wali Songo itu kan. Jadi yang salah duluan minta maaf duluan gitu. Begitu Pak Yusuf, bahwa ketika harus berdamai artinya ya harus ngaku salah yang salah. Yang salah siapa gitu. Yang salah siapa? Yang salah siapa atau siapa duluan gitu. Sehingga yang salah duluan ya minta maaf duluan gitu. Saya jadi teringat Pak Yusuf, dulu ketika Balawi berkonflik dengan non Balawi, anggaplah karena mereka pakai nama Al-Irsyad, anggaplah Balawi berkonflik dengan Irsyadiyun.
ketika dulu Ba'alawi itu berkonflik dengan Irsyadiyun, konflik itu berlangsung 36 tahun. 36 tahun mereka saling caci. Bahkan berantem, berkelahi 36 tahun. Baru berhenti ketika Jepang masuk ke Indonesia. Jepang nyerang dengan lebih kejam daripada Belanda, baru kemudian mereka kocar-kacir, baru mereka nggak mikir konflik, mikir keselamatan masing-masing. 36 tahun. Ba'alawi dulu berkonflik dengan Irsyadiyun 36 tahun. Sekarang Ba'alawi berkonflik dengan Irsyadiyun baru setahun lebih. Baru setahun lebih. Sehingga kalau misalnya ini bakal lama, ya dulu 2-3 tahun nih. Ini kayaknya nggak bakal selesai nih dengan Ba'alawi dengan Imadiun, bakal lama nggak? Dulu 36 tahun. Dan bagaimana cara mendamaikannya? Saya jadi teringat dengan upaya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Saqaf, Mufti Hadramut, ketika beliau hendak mendamaikan Ba'alawi dan Irsyad. Dan ketika itu Rabithah Alawiyah yang tidak mau. Rabithah Alawiyah menolak, tidak mau. Al-Irsyad begitu diajak, ayo damai, mereka siap berdamai. Rabithah Alawiyah yang tidak mau. Itu zaman dulu, nggak tahu sekarang. Kalau dibuat damai apakah sama seperti dulu nggak mau atau bagaimana? Dan kalau mau, misalnya mau damai, saya jadi ingin mengutip syarat damai yang dibuat oleh, yang disiapkan oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah. Kata beliau, kalian kalau mau damai ikuti 3 syarat. Yang pertama kata beliau, ijtinabus sibab, hindari saling mencaci. Nah, kalau mau damai, pertama hindari saling mencaci. Ini kata Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Saqaf kepada Rabithah Alawiyah dan Irsyad, kepada Ba'alawi dan Irsyadiyun ketika itu. Hindari sibab, yaitu saling mencaci. Yang kedua, ar-ruju'u fi kulli ma yakhtalifuna fihi ila madhhabil biladil hadramiyah al-wahid wa huwa al-madhhab asy-syafi'i. Ini konteksnya beliau ya, bahwa ketika ada perbedaan, ada perselisihan, kembalilah kepada madhab leluhur di Hadramaut. Ini konteksnya beliau. Kalau konteksnya begini, kalau ada perbedaan, kembalilah pada madhab leluhur Indonesia, yaitu Wali Songo. Bagaimana Wali Songo? Wali Songo berdakwah nggak bawa nasab. Wali Songo dikenal orang, dihormati orang bukan karena nasab, karena prestasi. Ya sudah, biar nggak ribut ke depannya, nggak usah bahas nasab lagi, nggak usah di depan umum, di panggung-panggung, saya anak fulan, saya bin fulan, saya marga fulan, nggak usah itu. Seperti Wali Songo saja. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, mubadaratul huquqil islamiyah, saling memberikan hak sebagai seorang muslim. Ya, bahwa jangan ada statement-statement yang kemudian dipahami pengkastaan dan sebagainya, bahwa kita di depan Allah sama, bahwa yang Arab maupun yang bukan Arab, Allah hanya memuliakan siapa yang bertakwa. Ini yang ketiga. Kalau sekarang ini Ba'alawi dan Imadiun mau berdamai, saya rasa 3 ini kita meniru konsep yang dibuat oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah. Beliau dulu gagal. Habib Abdurrahman dulu gagal mendamaikan Ba'alawi dengan Irsyadiyun. Siapa tahu konsep ini justru bisa dipakainya sekarang, yaitu untuk mendamaikan antara Ba'alawi dan Imadiun. Begitu Pak Yusuf.